Nah, ini baru tindakan yang tepat dan cocok menurut saya. Di Deli Serdang, yaitu di tempat pengungsian yang 147 kemarin dikabarkan terdampar dengan identitas dari UNHCR yang memiliki tanggal lahir yang sama. Di sini ada aksi masyarakat, bahkan sampai emak-emak pun turun langsung ke lokasi menguras dan memperbaiki kapal agar mereka segera dikembalikan lagi ke negara asalnya. Jadi warga ini berinisiatif untuk memperbaiki kapal mereka karena kapal itu kan memang sengaja dibocorin ya. Dibocorin agar tenggelam di pinggir pantai. Nah, ini sudah dikuras oleh masyarakat dan emak-emak yang ada di sana. Itu dikuras lalu diperbaiki. Nah, nanti setelah siap itu akan membawa mereka lagi ke negara asalnya. Lalu setelah nanti itu sudah jadi, apakah pemerintah akan siap untuk mengembalikannya? Ya, mana saya tahu. Kalau pemerintah mah kayaknya sulit. Kalau memang sulit nanti paksa aja mereka naik, dorong aja atau tarik aja ke tengah lewat perbatasan laut Indonesia. Selesai perkara, terserah mereka mau kemana. Dibekali dengan BBM yang cukup untuk negara asal, dibekali juga makanan yang cukup untuk mereka selama perjalanan. Nah, kurang manusiawi bagaimana? Melanggar HAM-nya di mana? Ayo. Kalau yang teriak lagi kemanusiaan, ya ditampung di rumahnya. Jangan ditelantarkan di pinggir pantai seperti itu. Apakah itu manusiawi? Tidak kan? Video yang menunjukkan puluhan emak-emak menguras air dan memperbaiki kapal pengungsi Rohingya yang karam menyebar di jejaring media sosial. Peristiwa disebutkan terjadi di Desa Karanggading, Kecamatan Labuhan Deli, Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa, 9 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 WIB. Desa Karanggading merupakan tempat 157 pengungsi Rohingya mengungsi sementara, sejak terdampar Sabtu, 30 Desember 2023, lalu. Dilihat dari akun Instagram Medanku, tampak puluhan emak-emak berbondong-bondong menguras air di dalam kapal. Narasi video menyebutkan mereka adalah warga dari Desa Kuala Besar, Kabupaten Langkat yang posisinya berada di seberang Pulau Mercusuar, Desa Karanggading. Setelah hampir selesai menguras air di kapal, mereka tentu berharap agar pengungsi Rohingya segera meninggalkan Desa Karanggading. Air sudah mulai habis kami kuras, siap-siap saja Rohingya kami berangkatkan lagi. Ayo semangat-semangat, ujar salah seorang wanita dalam video. Dihubungi terpisah, Kepala Desa Karanggading Agus Sanjaya membenarkan aksi warga yang menguras air dan memperbaiki kapal pengungsi Rohingya tersebut. Yang menguras bukan warga Desa Karanggading tapi Kuala Besar, ujar Agus Sanjaya saat dikonfirmasi Kompas.com melalui telepon seluler, Rabu, 10 Januari 2024, pagi. Agus Sanjaya mengaku belum bisa memastikan tujuan dari warga melakukan hal tersebut. Termasuk soal permintaan, mereka yang menginginkan pengungsi Rohingya meninggalkan Deli Serdang. Seperti narasi yang ada di dalam video yang beredar. Meskipun begitu, Agus mengimbau masyarakat yang menolak kehadiran pengungsi Rohingya untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang merugikan. Di sisi lain, Agus juga berharap agar pemerintah mempertimbangkan keinginan masyarakat yang meminta pengungsi Rohingya segera direlokasi dari pantai Mercusuar. Nah, ini baru aksi cerdas dari masyarakat Deli Serdang. Jadi selama ini lambatnya penanganan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah ataupun pihak yang bertanggung jawab yaitu UNHCR yang didesak oleh masyarakat untuk segera memindahkan mereka dari tempat pengungsian itu. Tapi tidak ada penanganan hingga saat ini. Akhirnya apa? Masyarakat berinisiatif untuk menguras dan memperbaiki kapal orang Rohingya ini agar segera mereka itu nanti dikembalikan lagi ke laut, didorong lagi ke laut. Dan tidak ada alasan untuk menolak karena kapal mereka sudah jadi dan bisa lagi digunakan untuk berlayar. Nah, kemarin masyarakat mendesak dan mengatakan masyarakat Deli Serdang sudah resah dengan mereka, tapi tidak ada penanganan dan tidak dipindah-pindahkan juga hingga saat ini. Bagaimana pihak yang bertanggung jawab UNHCR untuk menangani mereka? Apa kalian masih mau terus berteriak kemanusiaan? Kemanusiaannya di mana jika seorang pengungsi ditelantarkan terus di pinggir pantai seperti itu?
tidak diambil, ditempatkan di posisi tempat yang selayaknya dan seharusnya mereka tinggal, yaitu di pengungsian. Ayo, bagaimana kalau sudah masyarakat yang turun seperti ini? Apakah kalian masih tetap diam? Nah, aksi mak-mak ini dilakukan pada hari Selasa kemarin, yaitu tanggal 9 Januari, dan sekarang ini tanggal 10. Dan videonya sudah menyebar dan viral kemana-mana. Pemerintah bagaimana nih? Pemda setempat ataupun pemerintah pusatnya masih belum ada penanganan atau bagaimana? Nah, ketika nanti masyarakat sudah terjun seperti ini, apa yang akan terjadi selanjutnya itu sudah bisa kita perkirakan. Jangan sampai masyarakat nanti menaikkan paksa mereka ke kapal lalu didorong atau ditarik ke tengah lautan, ke tengah samudra dan dibiarkan begitu saja. Lebih kasihan atau tidak kalau sampai terjadi seperti itu? Jadi sebelum itu terjadi ya pemerintah harus gerak cepat, terutama UNHCR, pihak yang paling bertanggung jawab dengan adanya pengungsi-pengungsi ini. Jangan cuma diem UNHCR-nya. Ayo, sekarang sudah terjadi seperti ini. Apa yang akan Anda lakukan dari UNHCR? Apakah akan segera memindahkan, merelokasi mereka ke tempat yang lebih aman, yang lebih manusiawi, dan dengan penjagaan yang ketat, jangan sampai mereka kabur ataupun keluar dari pengungsian sehingga nanti menimbulkan pergesekan dengan masyarakat sekitar? Atau pemerintah atau Pemda setempat akan memberikan bekal yaitu berupa BBM dan bahan makanan untuk mereka meneruskan ke negara tujuan. Karena apa? Mereka mengakunya kan terdampar di situ. Dan selama ini kan mengakunya hanya sebagai transit atau negara sementara tinggal mereka. Sekarang mereka sudah hilang rasa capeknya, tinggal meneruskan lagi perjalanan. Mereka nggak punya bekal, nggak punya bahan bakar, disiapi. Saya yakin masyarakat nanti akan menyiapi itu. Banyak masyarakat yang membantu untuk memberi bekal makanan mereka dan bahan bakar mereka untuk negara tujuan, kalau memang tujuan mereka bukan ke Indonesia. Cerdas, dorong saja mereka ke tengah samudra sana. Kalau diteriaki HAM dari mana? Kita punya hak juga untuk menolak mereka. Kalau diteriaki kemanusiaan, yang melanggar kemanusiaan siapa? Yang tidak bermanusiawi siapa? Kalau kita membantu mereka untuk meneruskan ke negara tujuan, kita membantu bahan bakar, membantu bekal makanan untuk mereka meneruskan, kurang manusiawi bagaimana? Ayo, yang teriak-teriak kemanusiaan, kalau masih tetap kalian masih mau menampung mereka dengan dalih agama, dengan dalih sesama muslim, dengan dalih seiman, dengan dalih kemanusiaan, bawa ke rumah-rumah yang teriak-teriak kemanusiaan. Mau atau tidak mereka menampung di halaman rumahnya. Kalau tidak mau, jangan meresahkan, jangan membuat warga-warga Aceh dan Sumatera Utara itu resah dengan keberadaan mereka. Yaitu caranya, kalau kamu mau menampung mereka di halaman rumah dan menjaga mereka, itu kamu wajib teriak kemanusiaan. Lah cuma teriak-teriak suruh nampung nggak mau, teriak-teriak suruh nampung nggak mau, boro-boro nampung, bantu mereka makanan aja kagak, bantu pengurusan mereka aja kagak, teriak-teriak kemanusiaan. Yang merasakan keresahan itu warga Aceh, warga Sumatera Utara, bukan kalian yang teriak kemanusiaan. Oke, kalian mengerti? Ya, semoga dengan adanya aksi viral yang dilakukan emak-emak ini, pemerintah cepat tanggap dan cepat ambil tindakan, daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak kita semua inginkan. Oke, cek lagi tombol subscribe-nya. Masih merah atau sudah hitam? Kalau yang sudah hitam berarti kalian sudah subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, karena subscribe dari kalian dan komentar-komentar positif dari kalian itu sebagai penyemangat kami untuk terus menyerukan kasus-kasus Rohingya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya.